Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali bersama saya Beli Erlangga. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta tetap mematuhi protokol kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang persiapan dan persyaratan apa saja untuk menghadapi pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah dalam masa pandemi COVID-19. Namun, sebelum kalian melihat video ini secara lengkap, ada baiknya jika kalian mendukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe, serta bunyikan tanda loncengnya agar kalian tidak tertinggal informasi-informasi terbaru dari saya. Baiklah, langsung saja kita ke materi pembahasannya. Persiapan dan persyaratan menghadapi pembelajaran tatap muka di sekolah. Gagasan untuk melaksanakan sekolah tatap muka ramai diperbincangkan. Kebijakan tersebut merupakan hasil dari keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Terhitung sudah sekitar 9 bulan para murid mengikuti aturan belajar dari rumah sejak pandemi muncul di Indonesia. Rencana pemberlakuan kembali sekolah tatap muka dengan aturan new normal dibahas, mengingat ada beberapa daerah terutama kawasan pelosok yang sulit menerapkan proses pembelajaran jarak jauh. Selengkapnya mengenai sekolah tatap muka akan dijelaskan dalam poin sebagai berikut. Nomor 1, bedanya sekolah tatap muka dengan sekolah online. Nomor 2, persiapan yang harus dilakukan untuk memulai sekolah tatap muka antara lain wajib patuhi protokol kesehatan, tetap jaga jarak, jangan bertukar alat tulis dan buku, sering cuci tangan, membawa bekal sendiri, dan dalam kondisi sehat. Nomor 3, persyaratan sekolah tatap muka boleh dilakukan. Nomor 4, kelebihan belajar di sekolah tatap muka. Nomor 1, bedanya sekolah tatap muka dengan sekolah online. Sekolah tatap muka dengan sekolah online tentu sangat jauh berbeda, di mana jika sekolah online merupakan metode belajar berbasis teknologi yang proses belajar mengajarnya dilakukan secara jarak jauh dari rumah masing-masing. Di Indonesia, pembelajaran online lebih akrab disebut dengan nama PJJ yang merupakan singkatan dari pembelajaran jarak jauh. Pedoman mengenai PJJ sendiri tertuang dalam Surat Edaran Kemdikbud Nomor 4 Tahun 2020. Sementara sekolah tatap muka artinya proses belajar mengajar kembali dilakukan di sekolah. Hanya saja dibatasi aturan-aturan yang berlaku sehingga prakteknya tidak bisa kembali normal seperti sedia kala. Salah satu aturannya adalah untuk kondisi kelas pada tingkatan pendidikan dasar dan menengah harus menjaga jarak minimal 1,5 meter dan jumlah maksimal satu kelas dapat disesuaikan. Siswa lainnya tetap belajar, hanya saja dilakukan dari rumah. Selanjutnya, untuk izin pembukaan sekolah tatap muka sepenuhnya tergantung pemerintah daerah atau kantor wilayah Kementerian Agama. Peta zonasi di wilayah dari Satuan Tugas COVID-19 tak lagi menentukan izin tersebut. Dengan kata lain, sekolah baik di daerah zona hijau, zona kuning, zona oranye maupun zona merah boleh dibuka jika diizinkan oleh pemerintah daerah. Syaratnya mempertimbangkan kesiapan sekolah dan juga izin orang tua murid. Demikian dilansir dari indonesia.go.id. Nomor 2, persiapan yang harus dilakukan untuk memulai sekolah tatap muka. Sedianya sebelum memberlakukan proses belajar mengajar tatap muka, sekolah harus terlebih dulu menyusun tim satuan tugas atau Satgas COVID-19. Kemudian para wali murid atau orang tua harus berkenan memberikan pernyataan kesediaan untuk anaknya mengikuti proses belajar mengajar tatap muka di sekolah. Pihak penyelenggara sekolah juga wajib menyusun standar operasional, prosedur atau SOP dan mempersiapkan sarana serta prasarana pendukung seperti hand sanitizer, wastafel dengan sabun, penyemprotan disinfektan secara berkala, serta ruang khusus bila terjadi kejadian indikasi COVID. Di samping yang utama adalah penyusunan jadwal belajar yang sistematis bagi para siswa sesuai jenjang kelasnya. Kepatuhan dan ketertiban yang dilakukan bersama-sama secara tepat diyakini menjadi kunci sukses belajar tatap muka di sekolah. Oleh karenanya, murid bersama guru wajib mengikuti aturan yang berlaku sebagai berikut. Nomor 1, wajib patuhi protokol kesehatan. Mematuhi protokol kesehatan merupakan aturan pertama yang wajib diikuti siapapun yang berada di sekolah. Salah satunya yakni memakai masker mulai dari keluar rumah menuju sekolah, selama berada di sekolah hingga kembali pulang ke rumah.
Masker yang dikenakan siswa harus masker kain non-medis 3 lapis dan 2 lapis yang di dalamnya dapat diisi tisu dan harus diganti setiap 4 jam. Yang kedua, tetap jaga jarak sebab sekolah tatap muka tidak bisa berlangsung normal seperti sebelumnya. Maka aturan kedua yang wajib dipenuhi adalah selalu menjaga jarak aman. Untuk itu jarak antar meja di kelas minimal 1,5 meter dengan diberikan jalur khusus untuk akses masuk dan keluar kelas. Yang ketiga, jangan bertukar alat tulis dan buku. Sarana penyebaran virus bisa berasal dari mana saja. Untuk itu, siswa tidak diperkenankan bertukar alat tulis maupun buku selama proses belajar mengajar. Disinilah peran orang tua sangat penting dalam memastikan kelengkapan media belajar sebelum anak berangkat ke sekolah. Nomor 4, sering cuci tangan. Anjuran gemar cuci tangan sangat berlaku dalam proses belajar tatap muka. Untuk itu, pihak sekolah harus menyediakan wastafel berikut sabunnya, termasuk memastikan anak didik untuk mencuci tangan sebelum masuk ke ruang kelas maupun saat pelajaran usai. Nomor 5, membawa bekal sendiri. Aturan sekolah tatap muka masih mensyaratkan para murid untuk membawa bekal sendiri minimal air minum. Pasalnya, jam istirahat ditiadakan termasuk juga larangan membuka kantin dan adanya pedagang di sekitar sekolah. Nomor 6, dalam kondisi sehat, siswa yang diperkenankan mengikuti sekolah tatap muka harus dalam keadaan sehat dengan suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius. Belajar online maupun tatap muka sesungguhnya tetap bisa efektif tergantung pada bagaimana cara Anda sebagai orang tua menyikapinya. Sebab pada dasarnya anak tetap akan membutuhkan ruang untuk belajar dulu. Nomor 3, persyaratan sekolah tatap muka boleh dilakukan. Sekolah tatap muka diperbolehkan asal memenuhi syarat yang ditentukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mengutip Kompas, berikut ini segelintir syarat yang wajib dipenuhi pengurus sekolah untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Pertama, ada izin dari 3 pihak yang menentukan sekolah tersebut boleh melakukan pembelajaran tatap muka atau tidak. Ketiga pihak tersebut adalah Pemda, Kanwil, Kantor Kemenag, Kepala Sekolah, dan perwakilan orang tua melalui komite sekolah. Kendati diizinkan sekolah tatap muka, pihak wali murid atau orang tua tetap memiliki hak untuk memutuskan apakah anaknya boleh datang ke sekolah atau tidak. Kedua, sekolah harus mampu memenuhi daftar periksa yakni ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti toilet bersih dan layak, adanya sarana cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, dan disinfektan. Sekolah juga harus mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, siap menerapkan wajib masker, memiliki termogan, serta memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang memiliki komorbid tidak terkontrol, tidak memiliki akses terhadap transportasi yang aman, hingga memiliki riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat resiko COVID-19 yang tinggi atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri. Ketiga, sekolah wajib menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Artinya, pengurus sekolah perlu membentuk tim satuan tugas yang mampu memantau situasi dan kondisi di sekolah. Terakhir, sekolah tatap muka bisa diberlakukan selama mendapat dukungan dari semua orang. Seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, satgas, masyarakat sipil, sekolah, dan orang tua pun berperan dalam melakukan monitoring atau pengawasan dan evaluasi untuk menjaga keamanan siswa-siswi, para guru, dan anggota keluarga yang tinggal di dalam rumah. Nomor 4, kelebihan belajar di sekolah tatap muka. Setelah melaksanakan belajar dari rumah atau BDR selama berbulan-bulan, tentu ada rasa rindu dari para guru dan anak murid untuk kembali merasakan suasana belajar dalam kelas. Di lain sisi, banyak anggapan di masyarakat bahwa sekolah online kurang efektif, sehingga harapan agar kebijakan sekolah tatap muka bisa segera berlaku sangat dinantikan berbagai pihak, khususnya orang tua. Meski tetap juga ada kekhawatiran bahwa sekolah tatap muka bisa memicu masifnya penyebaran virus. Jika dibandingkan dengan sekolah daring alias online, sekolah tatap muka memang memiliki kelebihannya sendiri diantaranya. Seluruh siswa dapat mengakses materi belajar yang sama tanpa terkendala. Beban orang tua bisa sedikit berkurang akibat penggunaan kuota internet yang cukup besar lantaran belajar daring, meminimalisir terjadinya loss of learning atau kehilangan pembelajaran, dan risiko psikososial terhadap anak-anak.
Anak-anak bisa kembali bersosialisasi dengan tetap mengikuti protokol kesehatan ketat. Interaksi antara guru dan murid bisa berlangsung secara maksimal. Guru bisa lebih mengawasi murid dalam mengikuti materi dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita semua. Tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe, serta bunyikan tanda loncengnya agar kalian tidak tertinggal informasi terbaru dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.